dari Lombok Barat menikah dengan perempuan dari Malaysia. ya, dari Malaysia. Pernikahan ini sudah dilaporkan ya tahun lalu ke saya. Iya, iya. Nikahnya di Malaysia ya. Ya, Ada sijil pernikahannya, ini lengkap. Dokumennya ada sijil pernikahan, sudah dilaporkan di KUA juga. Iya. Dan di statusnya di SIAK sudah kita kawin tercatat. Iya. Ya. Anaknya di kakak yang lama ini sudah ada anak yang pertama tahun lalu dilaporkan. Sekarang mau melaporkan anak Yang kedua yang kedua, tapi istrinya sudah meninggal. Ini ada, nah ini ada akta kematian dari pemerintah Malaysia, Ya. sijil kematian ya, death certificate. Cuma kekurangannya ini bapak tidak membawa Laporan. laporan KJRI ya. Ya. Bapak tidak membawa keabsahan dari sijil kematian ini, sehingga saya saat ini tidak akan merubah status bapak menjadi cerai mati. Ya, ya. Tetap statusnya kawin tercatat. Jadi kita anggap ibu ini, kita anggap istri bapak masih hidup. Ya. Nanti bapak lapor dulu ke KJRI untuk keabsahan akta ini, Ya, ya. atau boleh juga di Kementerian Luar Negeri Indonesia, boleh juga di Dubes Malaysia yang ada di Indonesia. Bahwasanya benar dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah Malaysia, bukan bodong gitu ya, bukan palsu. Jadi dokumen dari luar negeri kalau mau dipakai di Indonesia itu harus diabsahkan, Oh, iya. diapostyle, ya dilegalisir. Kalau di Indonesia bahasanya dilegalisir ya. Ya, artinya untuk memastikan bahwasanya dokumen yang bapak bawa ini asli. Jadi sekarang saya tidak merubah status bapak menjadi menjadi cerai mati, melainkan hanya menginput anak yang kedua. Iya, iya, betul. Ya, ini namanya Nur Ar-Rasyad bin Junaidi ya. Ini paspornya Malaysia. Ya. Ya. Paspor anaknya Malaysia, kewarganegaraannya Malaysia. Tapi karena dia sudah membawa afidavit, ini afidavitnya saya ada di belakang aja ya. Karena banyak data yang harus dari KJRI sudah ada di sini. Nur Ar-Rasyad bin Junaidi Gunawan adalah subjek pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan ini anaknya bapak kewarganegaraannya ganda. Terbatas. Terbatas. Ya, dari saat ini sampai dengan umur 18 tahun nanti bisa memilih ya. Diberikan waktu memilih 3 tahun sampai umur 21. Kalau dia tidak milih, dia otomatis jadi warga negara Malaysia, Pak. Oh. Jadi harus bapak ngelapor nanti ke imigrasi ya. Wajib melapor, wajib memilih kewarganegaraan ketika umur 18. Ya, nanti kita akan buatkan akta kelahiran, sudah lengkap ini syaratnya Pak ya. Saya buatkan akta kelahiran nanti supaya anaknya masuk di sini. Di sini bapak masih berdua ya sama anaknya, di kakaknya. Ya, masih berdua. Junaidi dan Nur Humaira. Ya. Baru berdua. Nanti kita tambahkan satu lagi anak yang kedua. Jadi itu ya, jelas ya? Jelas. Di saat ini saya hanya menerbitkan akta kelahiran. Ya. Tidak menerbitkan. Jadi tinggal satu masalahnya. Ya. Tidak menerbitkan akta kematian, tidak merubah status bapak ya. Ya. Siapa namanya yang anak kedua ini? Nur Ar-Rasyad. Oh, udah ada akta kelahiran ini. Ya, ada. Tinggal pelaporan kelahiran aja berarti. Tinggal pelaporan kelahiran dan kita akan memasukkan ke dalam KK, membuatkan nik bagi anaknya ya. Jelas ya? Ya, jelas. Ya, itu dia. Syarat-syaratnya udah jelas tadi. Pertama, bukti perkawinan dari pemerintah Malaysia, kebetulan nikahnya di Malaysia sudah ada. Kemudian KTP bapak udah ada, paspor istri sudah ada. Kemudian ini kebetulan akta kelahirannya juga diterbitkan oleh pemerintah Malaysia ya, sijil kelahiran. Jadi ini di sijil kelahiran ini tertulis bahwasanya anak Side warga negara Malaysia. Iya. Tapi karena sudah ada dari KJRI bahwasanya anaknya kewarganegaraan ganda, kita buatkan juga, nah apa? Kita buatkan nik sebagai warga negara Indonesia ya. Seharusnya kewarganegaraan ganda terbatas. Ini sudah lapor lagi ke imigrasi. Oh, lapor lagi? Ya. Ya. Apalagi ini syaratnya udah lengkap, saksi sudah ada, formulir sudah ya. Ya 5-10 menit jadi. Oh. Ya, ditunggu aja Pak ya. Ya, saya tunggu di mana? Di luar. Bapak bisa tunggu di sini, mau tunggu di sini boleh, mau tunggu di depan saja. Di depan sih juga boleh, Pak ya. Iya. Nanti teman-teman yang kerjakan sebentar. Sabta.